Tapi itu sesuatu konsekuensi yang menurut saya harus diterima oleh Pak Anies, oleh Mas Anies, karena memang dia bukan bagian dari partai, persis seperti tadi Bang Riko katakan. Tidakkah seharusnya Nasdem menunggu dulu? Karena ada proses. Kenapa harus terburu-buru? Jadi kalau hari ini misalnya harapan kita Nasdem itu menunggu MK selesai, bukan Nasdem itu. Nasdem itu justru belum orang ngapa-ngapain, dia itu ngomong dulu. Mengapa ini tidak rusak? Ada peserta keempat. Peserta keempat? Iya. Oke. Namanya Joko Widodo gitu. Hari inilah pemilu yang tidak melahirkan sebuah gagasan, ya. Apa hasil pemilu ini? Sebuah gagasan Indonesia akan nggak tahu kita. Ya kita tahu makan siang gratis. Tampaknya akan banyak hati yang merintih ini. Akan banyak perasaan yang berkecamuk, kekecewaan bahkan. Apa yang saya maksud? Sebulan setelah pemilu yang seru, terutama pada saat debat, koalisi menjadi, mohon maaf kalau saya gunakan kata berantakan. Salah satunya di kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Sebab persis setelah KPU mengumumkan hasil, 3 partai yang ada pada pendukung Anies itu telah menunjukkan warna, alur berpikir dan tindakan yang tadi yang saya katakan tadi, tampaknya akan banyak orang kecewa. Kita saksikan video berikut ini. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Saya yakin pembicaraan ini akan seru. Demikian serunya hingga kemudian kami harus berkolaborasi dengan podcast tamu saya. Sebenarnya sih agak ngancam saya juga sih sebenarnya. Gua datang kalau kita collab, oke, ini untuk informasi bagi publik. Di sini tidak ada yang kita tutupin. Dari politik taktiknya teman-teman di Forum Keadilan. Untuk menjamin keseruan itu, saya mengundang 2 tamu saya yang capable untuk menjawab ini. Mengantar diskusi kita. Yang pertama adalah, saya menyebutnya Chief Sudirman Said. Jabatannya di tim pemenangannya Anies itu kepala pelaksana, ketua pelaksana kampanye. Nanti kita tanya nantinya, melaksanakan apa. Dan setelah Pilpres selesai, beliau mendirikan sebuah lembaga. Beliau adalah Ketua Institut Harkat Negeri. Nanti kita bicarakan juga soal itu. Dan untuk mendampingi saya, baik sebagai narasumber dan juga barangkali akan ada beberapa pertanyaan nakal seperti biasanya, saya mengajak sahabat saya, Patrice Riau Capella, mantan Ketua Umum Partai Nasdem, mantan Sekjen, mantan anggota DPR,
dan kemarin gagal sebagai anggota DPD. Kayaknya dia nggak punya uang. Tamu-tamu saya yang terhormat, terima kasih loh sudah datang ke sini. Ya. Terima kasih hormatan undang. Pak Enrico apa kabar? Ya, kabar Bang. Lihat tadi kan pembukanya tadi kan. Iya. Jadi pendukungnya Anies kan ada PKS, ada Nasdem dan ada PKB. Partai Nasdem telah resmi mengatakan menerima hasil pemilu. Baik pemilu legislatifnya maupun pilpresnya. Tadi jelas itu tadi kan. Ya. Gitu. Ya. Pak Prabowo sudah datang ke kantornya Nasdem yang megah itu. Dan kemudian ada banyak orang yang marah tadi sampai benderanya diturunin. Itu kira-kira urut-urutannya. Chief, sebagai pejabat tertinggi kedua di dalam tim kampanye Anies kemarin, apa yang ingin Anda katakan melihat situasi ini? Ya, pertama mereka memberi saya title itu Executive Co-Captain. Executive Co-Captain. Agak saya juga agak sulit memaknainya gitu. Tapi kurang lebih diharapkan menjadi ketua pelaksana meskipun banyak dinamika gitu ya. Kemudian tadi soal IHN tuh sudah dari tahun 2016 sebetulnya berdiri. Oh, sudah lama malah. Sudah ya? lama. Oh, oke. Terus saya sekarang mulai masuk kembali ke sana. Tadi pembukanya menarik, seolah-olah koalisi berantakan. Menurut saya terlalu dini ya, karena politik ini kan teman-teman semua para senior ini adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam politik, sangat dinamis dan tidak bisa dikatakan Pak Prabowo datang ke Pak Surya kemudian dikatakan berantakan, karena itu kan di panggung depan, belakangnya kita nggak tahu. Dan saya tidak tahu apa isi pertemuan itu. Tapi sebagai warga negara saya ingin menyampaikan satu apresiasi karena dua tokoh senior itu, yang satunya oleh KPU ditetapkan sebagai pemenang, yang lainnya adalah tentu saja yang kalah Pilpres. Tapi yang menang mendatangi yang kalah kemudian dengan penampilan yang sangat baik. Mereka menunjukkan bahwa kompetisi itu di publik betul, tapi secara pribadi mereka tetap berhubungan baik. Dan itu menurut saya satu hal yang perlu diapresiasi. Tapi bahwa kemudian itu menjadi signal bahwa koalisi berantakan, rasanya selalu dini untuk menyimpulkan. Sampai akhirnya memang masing-masing partai punya sikap. Nah, yang saya katakan adalah begini, memang tantangan dari Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah Pak Anies terutama. Pak Anies bukan datang dari partai politik, jadi tindakan partai pengusung itu betul-betul di luar kontrol beliau gitu ya. Ya memang masing-masing partai kan sekarang lagi repositioning. Kita tidak tahu ujungnya seperti apa, tapi sejauh yang saya tahu, ketika partai mengatakan sepakat atau komit untuk meneruskan proses di MK maupun diangket, sampai secara publik mereka mengatakan tidak kan, itu yang saya pegang. Jadi Chief, izin saya salah sedikit. Coba jelaskan ke kami supaya kemudian kami bisa memahami bahwa kemudian saya politisi yang terbiasa pagi mengatakan A, siangnya mengatakan B, sorenya mengatakan C, itu biasa gitu ya. Tapi coba arahkan pikiran kami sebagai pejabat tinggi di timnya. Satu partai politik telah menyatakan menerima hasil pemilu. Dalam logika saya, ketika satu pihak atau lawan mengatakan menerima hasil pemilu, maka is done, selesai semuanya. Sementara pada sisi lain juga ada sebuah proses yang sedang diajukan oleh kubunya Mas Anies dan juga tampaknya kubunya Mas Ganjar ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian ternyata disebutkan bahwa Nasdem masih ada di situ, artinya masih solid koalisi ini, bagaimana kami bisa memahaminya? Sementara dia sudah menyatakan menerimanya, apa yang lagi yang harusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Secara politik mungkin kalau saya membaca Pak Surya dari luar, dari jauh, secara politik, secara diplomatik beliau menerima itu, tapi secara hukum masih akan memprosesnya gitu kan. Dan memang kita sedang dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada sejumlah lawyer dari Nasdem membantu dalam proses penyiapan maupun proses penggugatan nanti dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya pahami. Jadi begitupun PKS, begitupun PKB masih dalam posisi yang sama. Sayang sekali kami tidak bisa menghadirkan teman-teman di Nasdem di sini ya. Saya nggak ngerti kok
kenapa teman-teman Nasdem itu nggak mau datang ke forum saya ini ya. Sementara ada banyak hal yang harus dijelasin. Lagi-lagi penjelasan Cip, terima kasih sudah dijelasin. Tapi lagi-lagi saya merasa bahwa tampaknya nggak begitu deh logika yang terbangun dari situasi ini. Ketika, sekali lagi saya ulangi, ketika sebuah pertarungan saya sudah mengatakan bahwa saya terima hasilnya, maka tak ada lagi seharusnya proses-proses yang mengikutinya. Apakah angket maupun Mahkamah Konstitusi. Tapi oke, kita bicarakan. Rio, apa yang you baca dari bekas partai ini, Rio? Gini, Anies dan Caimin itu adalah sebuah produk dari sebuah keputusan koalisi. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusung calon presiden atau wakil presiden. Ya. Nah, Anies dan Caimin itu ada produk itu. Gitu. Nah, ketika produk itu sudah dihasilkan, ini analoginya ibarat orang punya kendaraan kemudian memilih Anies dan Caimin sebagai sopirnya. Gitu. Nah, ketika sudah final sampai di tujuan, kemudian kan selesai nih. Kendaraan sudah dipakai, diparkirin, kemudian sopirnya turun. Bahwa dalam perjalanan itu mungkin ada hal-hal yang ditemukan agak sedikit mengganggu proses perjalanan atau dalam pertandingan, mereka protes kepada komisi wasit kira-kira gitu, komisi pertandingan. Nah, hari ini Anies dan Caimin melaporkan atau mengugat hal-hal yang mungkin dalam proses ini ada yang merasa bahwa ini tidak fair dan sebagainya. Tapi bukan berarti kendaraan atau partai politik ini harus terlibat dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah selesai menurut saya. Jadi kalau hari ini mereka Bang Suryamatan mendukung, silakan kita hargai, kita hormati, mengapresiasi. Ya itu bahasa-bahasa politik aja. Karena di dalam hukum acara di MK itu bisa langsung pasangan capres dan cawapres menggugat tanpa partai. Kalau di legislatif legal standingnya partai politik, nggak bisa caleg. Karena apa? Karena partai politik itu peserta pemilu. Peserta pilpres itu adalah orang yang menelurkan memang partai politik sama dengan DPD. Nah, jadi kalau misalnya Anies dan Caimin melaporkan itu ke MK tanpa Nasdem, tanpa PKS, ya tetap sah, legal standingnya masuk. Nah, apa artinya? Bahwa setelah pilpres sebenarnya hubungan politik ini selesai sudah. Ya, jadi kalau misalnya tadi Bang ngomong bahwa tidak berantakan, sebenarnya hari ini berantakan atau tidak itu hubungan politik tidak ada lagi. Jadi apa yang mengikat Anies dengan Nasdem dan PKS? Nah, itu yang itu maksud saya gini, Rio. Oke. Ini kan kandidat ya. Bahwa kemudian ada partai politik yang mendukung itu satu hal. Dan satunya sudah mengatakan saya sudah selesai. Saya turun nih dari rangkaian mobil. Tapi ketika berbicara tentang berbagai peristiwa yang merupakan material pada saat gugatan itu kan ada bagian Nasdem di situ sebagai salah satu pemain tanda petik. Lah, dia sudah mengatakan menerima kok. Lah terus standing yang dibawa oleh teman-teman yang lain, katakanlah PKS dengan PKB bersama dengan Caimin dan Anies di situ, gimana dong? Saya sebagai pengacaranya, katakanlah pengacaranya Prabowo, saya akan mengatakan gini, nggak bisa lagi you bawa nih, satunya sudah menerima, kecuali Anda bisa memilah bahwa gugatan Anda itu ini hanya gugatan katakanlah untuk partai pengusung hanya PKS dengan PKB, jadi rumit situasinya. Ya, makanya idealnya kan begini. Idealnya itu Anies itu ngikut partainya, pengusungnya. Kan gua ini dicalonin karena diusung oleh partai ini. Begitu partai ini nerima ya selesai lah. Kan begitu nih. Walaupun legal standing dia punya. Ya. Jadi kalau Anda hari ini mengatakan bahwa Nasdem itu meninggalkan Anies, menurut saya enggak. Anies yang meninggalkan Nasdem gitu. Harusnya Anies konsultasi lagi sebagai sebuah produk yang dikeluarkan oleh partai ini. Dia tanya lagi ke partainya. Lu terima nggak? Terima ya selesai dong. Kok jadi bagaimana memisahkan antara dia produk belakangan di hilirnya? Kalau hulunya nerima selesai harusnya, gitu loh. Jadi Anies tuh meninggalkan Nasdem, harusnya dia tanya lagi Pak Surya. Ini saya mau tanya nih. Ini menarik nih. Nah, gitu loh. Saya tanya dulu, Cip. Ini ada pendapatan yang menarik nih. Biasanya dia seperti itu, kan? Bukan Nasdem meninggalkan Anies, tapi Anies meninggalkan partai pengusungnya. Ini mungkin kita mesti lihat ada 3 entitas ya. Satu entitas paslon yang tadi dikatakan Bang Riko. Ya, dia maju
kemudian bertanding, selesai dinyatakan kalah, dia keberatan, dia maju mengajukan gugatan. Itu entitas tersendiri. Entitas kedua adalah koalisi. Walaupun memang tidak ada akte apapun ikatan formal, tapi mereka adalah satu entitas yang selama sekian lama bersama-sama mengkampanyekan dan mengusung Anies dan Muhaimin gitu. Ini ada dinamika tersendiri tuh antara mereka gitu. Entitas yang ketiga adalah partai, masing-masing partai itu yang dalam kasus yang barusan ditayangkan, Nasdem menyatakan sudah menerima. Tapi menurut saya tidak mengurangi hak atau keabsahan dari si paslon menuntut ke MK. Memang secara politik dengan pernyataan tadi seperti dilihat respon dari masyarakat kan kecewa. Seperti kurang kuat dukungan dari partai pengusungnya. Tapi itu sesuatu konsekuensi yang menurut saya harus diterima oleh Pak Anies, oleh Mas Anies, karena memang dia bukan bagian dari partai. Persis seperti tadi Bang Riko katakan, katakanlah kendaraannya dipenjami kemarin. Tapi rupanya salah satu pemilik kendaraan mengatakan, saya mau pakai lagi nih. Jadi minta maaf. Untuk kepentingan yang lain. Jadi itu harus kita terima sebagai satu konsekuensi dari orang yang bukan berasal dari partai politik. Menurut saya sih, saya malah melihatnya ini bisa jadi soft landing soft landing proses yang pada waktunya kita harus realistis. Akhirnya memang inilah demokrasi kita gitu. Jadi bukan satu perikatan yang sifatnya agak permanen, tapi betul-betul perikatan di tengah jalan. Begitu kepentingan yang ini tidak sejalan, terus masing-masing punya sikap gitu. Saya juga ikut prihatin, maksudnya bukan soal sikap Nasdem, tapi soal keadaan ini gitu. Karena kan sebetulnya kan kita ini sedang dalam proses pematangan kan, yang itu mungkin belum sampai. Chief, pertanyaan ini harus saya ajukan kepada Anda. Dalam banyak diskusi kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang etika di dalam seluruh proses politik kita. Dihubungkan dengan case yang sedang kita bicarakan sebelum saya ke Rio. Tidakkah seharusnya Nasdem menunggu dulu? Karena ada proses. Kenapa harus terburu-buru? Memang kemarin di sini siapa tamu saya datang mengatakan udah selesai itu barang, udah buka kartu duluan dan kartu ini mahal ini bisa bernilai 2-3 kementerian ini. Tapi kembali pada pertanyaan khas ala Akbar Faisal dan Sudirman Said. Kenapa tidak menunggu? Tidakkah seharusnya etika itu kita bangun? Ya, saya nggak bisa judgement kepada sikap pimpinan Partai Nasdem ya. Tapi kalau membaca harapan masyarakat memang berharap ada tahapan-tahapan yang kemudian mengantarkan pada titik yang sama-sama nyaman gitu ya. Tadi misalnya tidak ada yang melarang tiap-tiap partai akhirnya memang mengambil sikap, apalagi dengan keadaan yang sangat dominan oleh fear factor, oleh suasana ketakutan. Dan kita tahu masalah yang dihadapi oleh tiap-tiap partai kan. Hampir semua partai kalau saya boleh mengatakan itu punya soal-soal hukum yang mengancam. Dan begitu berbeda dengan apa yang dimaui oleh pemegang kekuasaan, itu risikonya terlalu besar. Jadi barangkali risk appetite ini yang daya serap pada risiko ini yang berbeda-beda gitu. Dan kita sepenuhnya menghormati apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem, apalagi saya ini bukan pengurus partai, bukan bagian dari partai itu, jadi kita tidak bisa mengatakan atau menjudge atau mewakili apa yang mereka pikirkan. Pertanyaan yang sama kepadamu Bro Rio. Itu kenapa tidak menunggu sih? Kan masih ada waktu untuk itu. Gini, kita itu kalau melihat sebuah perilaku partai itu nggak bisa lihat hari ini. Harus lihat ada track recordnya. Jadi Nasdem itu selalu orang belum berpikir dia udah ngelakuin. Orang belum calon presiden selalu Anies duluan gitu. Selalu begitu dari dulu. Jadi kalau hari ini misalnya harapan kita Nasdem itu menunggu MK selesai, bukan Nasdem itu. Nasdem itu justru belum orang ngapa-ngapain dia itu ngomong dulu. Itu selamat kan. Itulah Nasdem gitu. Dan menurut saya itu ada kelebihan, mungkin juga kekurangan. Tapi di saat orang lah kok begini, jadi Nasdem itu selalu bukan mengikuti situasi, tapi selalu membalikkan situasi. Itulah Nasdem gitu. Bukan boleh disebut sebagai trendsetter ya. Bukan trendsetter, dia bukan follower. Trendsetter. Jadi kalau nunggu dulu gitu, kemudian setelah selesai baru selamat pada Prabowo, biasa itu.
Justru orang masih belum daftar ke MK, dia udah ngucapin selamat duluan. Ya itulah Nasdem. Kak, maksud saya begini, karena pengusung pertama kan Nasdem. Oh iya. Nasdem lah yang mengusung pertama Anies sehingga kemudian lengkaplah sudah bersama dengan PKS. Ya. Ya kan? Tapi ini kok juga yang pertama meninggalkannya itu. Iya, maka saya tadi bilang kita ngeliat dari perspektif mana. Kalau perspektifnya bahwa hubungannya harus Anies dukung sampai ke MK, iya. Tapi kalau tadi Bang Said bilang itu kan kendaraan sudah dipakai nih sampai ke finish, ya udah kalau udah pakai, gue pakai lagi ke tempat lain lagi. Iya kan, mau masuk ke sayang benar sama alma maternya tuh. Jadi kita memahami karakternya seperti itu. Nah, satu hal yang perlu kita pelajari, 10 tahun 15 tahun ini ada political behavior dan ada power behavior. Jadi perilaku kekuasaan dan perilaku partai politik. Dua-duanya menunjukkan dalam waktu 10 tahun setelah Pak SBY ini itu tidak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Ya. Contoh, Jokowi itu nggak baperan sama sekali. 10 tahun macam nggak baperan ya, tetap bertahan. Prabowo nggak baperan juga, dia omongin penjahat macam-macam. Dia nggak baperan, santai aja. Wah ini udah kalangganan kalah, ini kalah keempat kali, dia nggak peduli. Akhirnya saatnya sampai. Bang Surya, wah keluar dari Golkar apa lu ini, partai panas adem lah macam-macam. Ini keluar dari Golkar tidak ada urusan, tidak ada urusan, dia santai aja. Termasuk saya juga santai aja. Ini jadi barang ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perilaku politik yang berubah, ada juga kekuasaan yang berubah. Contoh misalnya, bagaimana Prabowo 5 tahun dari luar, kemudian dia masuk jadi Menteri Pertahanan, menjadi anak buah rivalitas dia, santai aja. Kemudian keluarlah kelompok pendukung utamanya, kayak Habib Rizik dan sebagainya, keluar lah kira-kira gitu, nggak baperan juga. Terus kita lihat misalnya bagaimana Prabowo mencalonkan Jokowi menjadi gubernur. Habis itu berhadapan sama dia. Itu keterpukulnya luar biasa itu. Habis itu dukung Anies belum berhadapan sama dia. 11 dari 100. Itu untung saya pikir Pak Prabowo ini sabarnya tidak dewa. Kalau aku yang calon itu udah pukul di tempat itu kira-kira. Gibran juga jadi cawapres. Biasa aja. Nah, saya pengen membahas sedikit soal. Iya, makanya. Maksud saya begini ya. Sebelum saya ke Chief SS, kami sedang melakukan riset di Nagara Institute, lembaga saya ini sedang melakukan riset pelembagaan politik ya. Ini kan problemnya di situ. Lagi-lagi saya ingin mengikuti logika penonton saya. Lagi-lagi pertanyaan dasarnya begini. Ini bagus nggak bagi pelembagaan politik kita? Ini bagus nggak bagi penciptaan karakter politik kita? Saya ke Chief SS. Saya pengen ngambil tadi. Kan pesannya kan kira-kira barang siapa mau sukses jangan baperan. Dan terbukti kan, seorang Gibran wali kota yang belum selesai masa baktinya, di celah-celah segala macam, baru 2 tahun gitu. Bahkan ayahnya dulu kan mengatakan yang logis saja gitu. Gitu ya. Tapi karena tidak baperan maka mencapai. Sekarang pertanyaannya gini, apakah demokrasi kita itu semata-mata akan menjadi alat untuk mencapai tujuan orang per orang gitu ya? Kan itu kan sebetulnya ada ruh, ada semangat meritokrasi, ada semangat kompetisi yang sehat, ada semangat kaderisasi, ada semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Ini yang hilang tuh. Karena tadi, apa hubungannya baperan dengan ini semua? Baperan itu kan soal rasa kan. Bila rasa sudah tidak ada, artinya itu kepatutan tidak ada, etik tidak ada. Yang ada adalah tujuan saja. Jadi tujuan menghalalkan semua cara, akhirnya beginilah keadaannya. Jadi orang yang bertanding tiba-tiba nyebrang misalnya gitu ya. Ya saya termasuk yang dulu menyayangkan, meskipun dari segi pencapaian tujuan Pak Prabowo mencapai tujuan itu karena beliau punya pikiran sejak awal. Ya kalau menang harus pakai kekuasaan dan sekarang membuktikan bahwa dengan itu mencapai apa yang dicita-citakan. Tapi kita harus terus mempertanyakan kembali apakah ini yang mau kita tuju, karena saya selalu ingatkan bahwa alinea ketiga pembukaan konstitusi mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk menjadi
bangsa yang merdeka, yang beradab dan sebagainya. Jadi ada dua fondasi yang harus kita jaga bersama. Soal religiositas, ini bukan soal amalan beragama, tapi soal ruh, soal fondasi bernegara. Yang kedua adalah ada nggak keinginan luhur masih menyertai kita gitu. Kalau kita menempuh semua cara sampai melupakan kepatutan, melupakan bahkan konstitusi pun dilanggar, kan? Hukum kan dilanggar gitu. Jadi saya katakan betul 14 Februari adalah pemilu, kemudian kemarin tanggal 20 adalah penetapan hasil. Secara administrasi selesai, tapi secara moral, secara intelektual, secara legal, secara praktek demokrasi kita harus mempertanyakan terus-menerus untuk mencapai kesimpulan. Saya bersyukur bahwa Pak Prabowo kemarin itu memberi ruang pada waktu pidato di tempatnya Pak Surya Paloh. Ya inilah demokrasi kita, demokrasi sangat kompleks, negara sangat besar. Kita masih punya ruang, masih banyak yang masih diperbaiki. Itu satu ruang yang saya menaruh harapan kepada, mungkin beliau akan dilantik sebagai presiden, bahwa bila itu disadari sebagai satu kenyataan, maka harus ada usaha-usaha untuk memperbaikinya. Kemana arah perbaikannya? Ya kembali memasukkan rasa dalam politik. Saya termasuk yang dikritik juga, kalau mau politik jangan baperan. Ya terus kalau nggak baperan, kita suruh jadi robot semua. Gitu. Sehingga yang penting nyeruduk sampai ke depan, terus dapat apa yang diperoleh. Ya yang terjadi kerusakan kolektif gitu. Itu yang saya maksud, Cip. Kenapa ratusan video kami produksi dari Akbar Faisal dan Sensor itu arahnya ke situ, agar kemudian ada nilai yang kita sepakati dalam berpolitik itu tadi. Betul kata Anda, kalau tidak baperan pada skala tertentu, lah terus kita mau jadi robot apa? Realitasnya di depan kita itu banyak terjadi anomali-anomali yang bahkan saya pun sebagai politisi itu sudah tidak bisa memahami. Oke? Nah, maka kemudian kita harus membicarakan ini terus. Rio, kalau begini situasinya bro, maka kemudian kita tentu saja akan seperti saya sudah melanjutkan apa yang dikatakan Chief SS tadi. Berarti kita harus menujung arah politik kita atau wajah politik kita beberapa saat yang akan datang. Jangan terlalu lama dulu deh. Ini pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober. Situasi ini membuat tampaknya siapapun presiden, sorry Chief, saya agak mendapat sedikit soal itu. Siapapun presidennya yang ingin mencoba melakukan pembaruan, tapi sudah terjebak terlalu dalam seperti ini, sejujurnya saya nggak yakin. Sebab kita nggak tahu mau masuk dari mana. Saya pengen melihat dari sisi Rio, wajah perpolitikan kita pasca tanggal 20 Oktober nantinya ketika presiden dilantik. Tetap dihubungkan dengan tadi bagaimana kemudian sikapnya Nasdem itu. Ya, saya pikir gini ya. Gambaran politik atau masa depan politik Indonesia itu di dalam sistem politik presidensial ini itu tergantung dari bagaimana presiden menjalankan kekuasaannya. Oke. Karena DPR itu tidak akan bergerak dari posisinya ya, seperti sekarang ini dengan 3 kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki. Yang lebih luas ini kan di presiden nih. Maka kalau misalnya dari awal Prabowo mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang akan menjalankan semua kebijakan atau melanjutkan kebijakan dari Pak Jokowi, maka kita tidak akan bisa membayangkan akan ada sesuatu yang baru dalam perjalanan atau proses 5 tahun ke depan ya. Yang ada adalah melanjutkan apa yang sudah ada dengan cara yang berbeda mungkin, tidak dengan cara Pak Jokowi ya, bisa tidak, atau dengan cara yang berbeda, tapi intinya akan sama. Nah, bagaimana peta perpolitikan Indonesia dengan partai-partai yang akan masuk dalam pemerintahan? Ada bedanya. Kalau kemarin ada 9 partai politik, hari ini cuma 8 partai politik ya. 8 partai politik, 4 sudah ada di dalam. Yang 4 masih di luar nih. Ada PDIP, ada Nasdem, PKS, kemudian P3 ya. Kalau P3 keluar, tinggal 3 yang ada di luar, 5 yang ada di dalam. Nah, menurut saya ada yang mengatakan bahwa oposisi dan ada koalisi. Kalau kita bicara sistem politik presidensil, nggak ada oposisi koalisi itu. Yang ada itu ada bergabung dengan pemerintahan atau berada di luar pemerintahan ya. Kemudian konsepnya akan berbeda dengan konsep oposisi seperti di sistem parlementer. Nah, oleh karena itu sebenarnya kekuatan politik tetap ada kekuatan politik pada presiden, pada pemerintah. Yang lain mungkin cuma mengawasi lebih keras di DPR.
Jadi menurut saya tidak akan ada perubahan politik yang signifikan setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden akan datang. Nah, siapa yang akan yang ada di luar bakal di dalam? Nah, saya melihat yang kemungkinan ada di luar itu tetap PDI Perjuangan ya. Kemudian bisa PKS ya atau tidak. Kalau misalnya Nasdem, PKB, saya yakin akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo akan datang. Jadi kalau kita berharap akan ada sesuatu yang lebih, saya nggak yakin cuma dua partai yang mengambil sikap dalam pemerintahan itu mampu akan mewarnai politik Indonesia ke depan. Saya merasa itu akan jadi titik kuat bagi Pak Prabowo untuk menghadapi dua partai itu. Apapun yang akan ambil keputusan pasti solid. Dan oleh karena itu saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan ya. Nah, kemudian tadi soal baperan, maksud saya baperan itu dalam mengambil atau mengarungi situasi politik hari ini. Nah, kalau soal melanggar konstitusi dan sebagainya itu memang harus ada ruang untuk memperbaiki ya. Walaupun sebenarnya semakin ditutupi ruang itu maka ruang lain akan terbuka, jadi gitu. Jadi kalau laci satu tertutup akan terbuka laci yang lain. Jadi saya melihat itu, saya punya harapan banyak terhadap Pak Prabowo. Dia akan lebih serius untuk menjalankan pemerintahan ini karena memang faktor mungkin tidak 2 kali ya, atau maupun 2 kali juga tidak seperti Pak Jokowi sudah merancang untuk periode kedua dari periode pertama. Nah, kalau saya lihat Pak Prabowo mungkin akan lebih concern, kemudian lebih serius dalam mengurusi pemerintahan tanpa ada memikirkan anaknya akan jadi wali kota, anaknya akan jadi gubernur, itu tidak mungkin terjadi gitu. Jadi menurut saya sih kan lebih situasi akan lebih kondusif lah. Tapi tidak akan ada perubahan apa-apa yang signifikan. Ada, saya yakin. Chief SS, saya yakin kita semuanya menikmati betul bagaimana proses Pilpres yang kemarin. Setidaknya pada debat-debat itu. Ya, ada optimisme di dalam diri kita yang masih logik dan terukur mengatakan, oh ternyata ada banyak pikiran-pikiran yang genuine yang hadir dan berani dilontarkan oleh kandidat-kandidat ini, terutama pada 2 kandidat itu ya. Tetapi dengan pembicaraan ini kemudian saya jadi bertanya, apa gerangan yang terjadi dengan kita? Kalau dibawa lebih dekat lagi, apa yang gerangan yang terjadi dengan orang-orang atau partai politik kita, di mana kemudian pikiran-pikiran yang sudah mereka lontarkan sendiri secara genuine, tapi di ujungnya itu mereka hindari sendiri, dan kemudian akhirnya seperti kata Dio tadi, tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan. Saya mau menyederhanakan cara kita menganalisis itu. Sebetulnya pemilu tahun ini harusnya kita naik kelas. Ya. Itu harapan kita dan kita lihat itu. Dan memang ada kenaikan kelas itu karena relawan yang sangat tumbuh organik itu wujud dari partisipasi kan. Kemudian para kandidat menyiapkan dengan serius tuh visi misi dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dan itu menjadi tren. Orang diskusi mengenai konsep, mengenai ide, mengenai gagasan ke depan segala macam. Kemudian yang juga kita syukuri adalah isu cebong kampret gitu ya, itu hilang. Ya. Itu sesuatu yang sebetulnya dulu dibikin oleh orang tertentu juga. Tapi kemudian ketika kandidat lebih dari 3, lebih dari 2, kemudian jadilah seperti ini. Tapi potensi naik kelas, ada satu lagi pandangan begini. Sebetulnya pemilu yang pakai angka 4 itu pemilu baik gitu. 2004 itu pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung. Ya. Semua orang semangat. Jadi dan tidak ada incumbent. Jadi semua ada dalam satu level playing field. 2014 juga sama kan. Bapak termasuk yang ada di dalamnya gitu ya. Seharusnya 2024 juga sama. Harusnya gitu. Jadi saya sederhanakan analisis adalah mengapa ini tidak rusak? Ada peserta keempat. Peserta keempat? Iya. Oke. Namanya Joko Widodo gitu. Yang seharusnya secara etik, secara konstitusional, secara legal harus selesai. Tapi dia tidak mau selesai. Sehingga dia gunakan seluruhnya, gunakan keberaniannya, termasuk keberanian melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, melanggar etik, untuk melakukan hal seperti ini. Saya daftar ini ya. 1, kepala desa dapat iming-iming diperpanjang masa jabatan beberapa hari saja sebelum coblosan. Dan itu terjadi? Terjadi. Bukan iming-iming lagi? Bukan. Kemudian pemekaran 4 provinsi baru
biasanya pemekaran daerah itu nunggu waktu baru pada putaran berikutnya ikut pemilu. Sekarang langsung ikut pemilu. Yang ketiga, penggunaan aparat yang sekarang sudah di pembicaraan di mana-mana. Babinsa, polisi, jaksa, polisi berlapis-lapis. Ini bukan fitnah tapi memang menjadi sesuatu yang disaksikan masyarakat. Oke. Kemudian money politik yang gila-gilaan. Satu keluarga di Jakarta bisa dapat 1 juta per orang gitu ya. Di daerah tertentu itu teman-teman di Wonosobo mengatakan malam itu uang beredar ratusan miliar. Ini sesuatu yang tidak pernah sebelumnya. Yang kemudian KPU, Bawaslu, PPK yang tidak netral. Itu menjadi gejala yang masif. MK diperkuasa begitu rupa melalui tangan pamannya Gibran. Dan bansos yang tidak saja anggarannya melampaui kewajaran, disaksikan atau diberikan kesaksian oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, tapi juga maju gitu. Jadi ini semua karena keberanian untuk melanggar segala macam. Jadi oleh capres keempat tadi. Oleh capres keempat, non playing captain misalnya gitu ya. Kapten tidak bermain. Jadi equation yang seharusnya selesai ini kemudian terjadi perbedaan. Jadi saya punya harapan bahwa sekuat-kuatnya Pak Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober beliau selesai. Dan betul pasti akan berusaha influence keadaan. Tapi saya percaya bahwa namanya Pak Prabowo itu kan punya dignity, punya harga diri, punya rencana, punya mimpi gitu. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah problem yang tadi yang saya katakan ada kandidat keempat itu selesai dan barangkali negara akan lebih normal gitu. Karena kita punya presiden baru, katakanlah nanti presidennya Pak Prabowo. Saya bukan mengatakan pesimis dengan proses, tapi kira-kira perhitungan manusia itu ya kita perlu meneruskan proses di MK dan angket mudah-mudahan, tapi untuk menggelar perkara-perkara yang selama ini tutup supaya menjadi domain publik. Tapi kalau akhirnya Tuhan mentakdirkan bahwa Pak Prabowo dilantik, maka sudah pelantikan kita punya harapan baru. Karena bagaimanapun setiap orang, setiap pemimpin akan punya style sendiri-sendiri. Dan mudah-mudahan, karena beliau ini kan umurnya sudah 70 sekian kan, 73. Masa orang nggak mau husnul khotimah gitu ya. Pada ujung pengabdiannya yang dinanti-nanti selama puluhan tahun, mudah-mudahan beliau meninggalkan sesuatu yang baik. Kalau kok doa itu kan bukan strategi, ya itulah yang bisa kita lakukan gitu. Apa kami harus memaknai apa pada bagian terakhir ini tadi, Chief? Pak Prabowo akan husnul khotimah, usia 73 tahun, sementara cantolan pembicaraan kita adalah Pak Jokowi. Menjawab, kita mulai dari mana gitu ya? Kita mulai dari mana? Karena memang kalau lihat keadaan sekarang seperti buntu, mau masuk dari mana? Mau DPR-nya sudah begitu, partai sudah demikian gitu. Yeah. Jadi kita harapkan setiap kali ada bapakan baru, itu ada term baru yang harusnya menjadi satu tempat di mana terjadi konstelasi yang berbeda. Dan pada setiap perubahan itu seperti kalau kita punya rumah ini, geser meja itu kan, misalnya dari madepnya ke utara jadi ke timur, itu di bawahnya pasti ada kotoran-kotoran yang bisa kita bersihkan. Jadi perubahan di 2024 ini, siapapun nanti yang memerintah, inilah kesempatan untuk membersihkan berbagai. Menarik. Sebelum saya ke Riau, saya lanjut di sedikit ini. Bisakah kita mengatakan dari penjelasan ini, saya tertarik betul menyangkut yang tadi ini, yang terakhir adalah jika Pak Prabowo ingin meninggalkan legacy atau kita buat sederhananya memperbaiki situasi yang kita tidak tahu pintu mana yang harus kita masuki, apakah juga salah satunya adalah menghentikan tanda petik tentakel Pak Jokowi, di mana sebenarnya realitasnya sebagai manusia politik saya paham faktor Jokowi itu tampaknya itu menjadi problem di berbagai partai-partai. Seperti itukah pikiran Anda? Tanpa bermaksud mendahului situasi, tapi itu secara natural akan terjadi karena dalam banyak kisah sukses itu saya pernah punya kenalan CEO Pertamina yang sangat baik gitu ya. Kemudian ketika terpaksa diganti, dia mencalonkan seseorang untuk menggantikannya. Dia mengatakan daripada terjadi konflik segala macam, saya sodorkan orang ini. Jadilah dia pengganti. Dan sebelum berganti pada hari-hari pertama itu mengatakan, Pak, mohon saya dibantu terus-menerus. Karena tanpa Bapak saya tidak mungkin bekerja dengan baik gitu. Pada minggu pertama sudah nggak mau ditemuin. Minggu kedua sudah kata-katanya, itu Bapak itu jangan ganggu saya terus dong gitu.
Jadi memang tiap orang punya ruang untuk tumbuh, untuk menjalankan leadershipnya gitu. Menurut saya itu yang akan terjadi juga, bahwa sebesar-besarnya pengaruh Pak Jokowi pada tanggal 21 Oktober sudah berbeda dengan hari-hari sebelumnya gitu. Dan itu adalah kesempatan baik bagi kita, bagi siapapun yang akan memerintah ke depan, untuk mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan. Menurut saya ya, kalau kita tanya tiap-tiap pimpinan partai politik yang sekarang itu terbelenggu oleh berbagai kasus, mereka juga sumpah kok, masa mau begini terus sih? Kita ini kok kayak nggak punya harga diri gitu ya. Begitu nanti dibuka keadaan di mana mereka masing-masing bisa menata dirinya, menata institusinya, menurut saya orang normal itu akan menempuh jalan itu gitu. Rio, kita bicarakan soal ini nanti. Gimana Rio? Jadi tadi menarik soal yang CEO Pertamina itu. Jadi ya itulah perilaku kekuasaan ya. Saya pikir nggak perlu nunggu Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober. Sebelum dilantik aja udah jarang bertemu kan antara Prabowo dan Pak Jokowi ya. Dalam ucapan terima kasih kepada KPU pada hari pertama itu aja Pak Prabowo lupa kalau ngucapin terima kasih pada Presiden, pada Pak Jokowi. Setelah selesai pidato sudah berdiri diingetin baru diambil mic lagi, ya terima kasih pada Pak Jokowi Presiden, tanpa beliau saya macam-macam lah. Tapi kelihatan bukan menyampaikan itu pada pidato yang pertama. Jadi kalau Bang Sudirman ngomong wah nanti tahun 20 Oktober, jangankan 20 sekarang kita berubah. Jadi itu. Nah harapan kita memang itu bukan berarti ada persoalan ya, tapi itu biasa dialami. Jadi alamiah ya. Alamiah lah. Hari ini Bang Sudirman jadi menteri, besok nggak jadi menteri, orang biasa-biasa aja ngeliatnya lagi kan. Anak buah yang tiap hari datang kita besok meleng-leng gak pernah kenal. Nah, itu biasa itu. Jadi inilah kita ini nggak boleh baperan tuh seperti itu. Hari ini saya misalnya dulu ketua umum sekjen, kemudian ada orang yang baru jadi baru wakil ketua umum udah lihat kita udah kayak musuh, ya itu biasa. Ya kita ketawa-tawa aja. Nah kalau itu saya tahu siapa. Ini contoh aja contoh. Jadi kalau kata Ali bin Abi Thalib itu, kalau Anda menyukai seseorang, jangan terlalu berlebihan. Siapa tahu besok dia menjadi musuhmu. Kalau kamu membenci seseorang, jangan terlalu benci. Siapa tahu dia besok akan menjadi temanmu. Jadi kita biasa-biasa aja. Jadi kalau hari ini kita orang ini nggak benar, jangan terlalu dalam. Siapa tahu besok dia bisa berkawan. Dulu misalnya 2014 Pak Prabowo menolak Metro TV. Nggak boleh wawancara dan sebagainya. Tapi hari ini kan dia berteman lagi. Kalau siapa juga misalnya hari ini Prabowo Jokowi berteman, ya besok berteman lagi gitu. Jadi menurut saya itulah politik Indonesia. Nah, yang paling penting adalah berteman atau tidak berteman itu tidak merubah tujuan bernegara. Itu yang paling penting ya. Itu kesepakatan kita harus ada di situ. Harus ada di situ. Itu harus jadi kesepakatan dulu nih. Bahwa ada tadi Mas Sudirman bilang ada perubahan maka membersihkan kotoran. Kalau tujuannya adalah untuk kebaikan negeri ini, ya monggo. Nah kemudian ada satu hal, saya menyinggung dikit soal Anies. Anies mengatakan bahwa saya tidak akan gabung ke pemerintahan, akan terus menjadi barisan yang mengusung perubahan. Nah, saya pikir itu sebuah ide yang bagus juga. Nah, tapi kan ide ini kan harus dibikin menjadi spektrum yang lebih luas sehingga dia bisa menjadi penyeimbang ya. Di pemerintahan dengan yang di luar pemerintahan bisa memberikan masukan-masukan kepada ya kita anggap partai yang nggak bergabung ke pemerintahan. Ini loh konsep misalnya salah satu kementerian atau kebijakan presiden yang perlu dikritisi misalnya. Jadi tidak kemudian hanya ucapan kemudian hilang dari peredaran. Persis seperti misalnya dulu kita bikin Ormas Nasional Demokrat gitu, menampung semua tokoh-tokoh baik NU, Muhammadiyah yang dari semua partai bermacam-macam agama untuk bicara tentang kebangsaan. Bahwa kemudian ada partai Nasdem itu soal lain, tapi idenya itu seperti itu. Nah sekarang kalau ada Ganjar, ada Anies yang mempunyai konsep berbeda dengan Prabowo, kemudian konsep itu terus dihidupkan sebagai ide penyeimbang, saya pikir itu sesuatu yang bagus juga untuk negeri ini. Gitu. Bagus. Pada kasus ini perlu kita sikapi bahwa kalau Ganjar kan sudah punya partai, tinggal Anies yang belum punya. Menurut saya mungkin saatnya juga barangkali Mas Anies itu memikirkan untuk berpartai ya, agar kemudian lagi-lagi kita masuk pada wilayah pelembagaan personal itu bisa dilakukan. Saya ke Chief SS.
kita mengerucutkan pembicaraan kita pada tema utama yang saya katakan ada peristiwa hari ini. Tadi saya membukanya dengan mengatakan koalisi yang berantakan, meskipun Chief Sudirman mengatakan belum juga, tapi realitasnya sebenarnya sudah mengarah ke sana, ke arah namanya pelembagaan partai politik itu, agar kemudian ada warna, ada karakter yang kita bisa lihat dari partai kita. Chief, catatan yang paling kritis menyangkut dengan situasi hari ini, di mana kemudian kita pada tahun 2029 tidak terjebak lagi pada situasi ini. Siapapun nantinya akan maju ya. Iya. Tadi menyinggung Pak Anies ya, dan menyinggung pelembagaan. Barangkali kalau saya boleh introspeksi, di antara yang cukup menantang adalah bagaimana Pak Anies itu menjalankan peran sebagai capres dengan cara pandang sebagai lembaga. Karena yang kita uruskan negara nih. Oke. Mengusung Anies itu bukan mengusung pribadinya Anies, tapi mengusung satu cita-cita yang dilembagakan dalam bentuk kecalon presidenan, kemudian satu harapan dia akan jadi pemimpin. Jadi itu yang juga selama ini cukup menantang untuk membuat proses-proses itu menjadi proses lembaga. Artinya dari mulai agenda, mulai bagaimana dia berkantor, bagaimana dia menata resources, menata apa yang dimiliki. Karena itu kan menyangkut lembaga besar. Mengapa saya katakan demikian? Karena koordinasi itu kalau dalam teori organisasi, kalau masih 1, 2, 3, sampai 10 orang masih bisa personal. Kita masih bisa ngobrol, masih bisa tepuk pundak segala macam. Tapi begitu ngomong 20, 30, ratusan orang yang bekerja, ribuan orang yang bekerja, maka dia harus bergeser dari personal menjadi impersonal. Impersonal itu dalam kurungnya institusional gitu. Dengan cara apa? Dengan cara standar penyeragaman, SOP lah dalam bahasa teknisnya gitu. Sistem gitu. Itu yang barangkali harus diperbaiki ke depan. Nah, saya sepakat bahwa ke depan itu harusnya pemimpin yang kita dorong adalah pemimpin yang mampu mendorong pelembagaan proses. Karena apa? Kita tidak mungkin terus-menerus terjebak pada suasana fans club. Artis di panggung, orang merubung, tapi begitu selesai kemudian bubar gitu. Tadi dikatakan misalnya sarannya, apakah bisa diteruskan dalam bentuk-bentuk lembaga apapun gitu. Nah, dalam pikiran kami yang berkembang dalam tim selama ini, teman-teman yang terus-menerus bergerak, aktif berpikir, sebetulnya demokrasi kita ini tadi sekali lagi hendak naik kelas, karena secara prosedur sudah sangat baik. Undang-undangnya baik, lembaganya baik. Lembaga pemilu itu ada mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, ada Mahkamah Konstitusi, ada segala macam yang dibutuhkan. Buah reformasi itu sangat baik lah. Alat kontrol itu dulu juga baik tuh. Ada KPK, ada PPATK segala macam. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini, karena tadi proses-proses yang tidak lagi mengindahkan kepatutan, semuanya dirusak gitu. Jadi sekarang tiba waktunya bertanya soal pelaku, leadership gitu. Bahwa sistem yang baik ini kalau diawaki orang-orang yang juga punya kompetensi, punya integritas, itu kita akan menjadi satu negara yang sangat kuat. Sebaliknya sistem yang kuat sekalipun kalau diawaki orang-orang yang punya kecenderungan merusak seperti sekarang ini, ya jadi berantakan. Jadi barangkali tema kita berikutnya menuju 2029 atau beyond adalah, atau yang disebut sebagai 2045, gimana kita menumbuhkan kepemimpinan kelembagaan institusional yang bisa mengembangkan, membangun lembaga-lembaga demokrasi ini gitu. Apakah dia masuk partai politik, apakah itu ormas, apakah think tank segala macam. Tapi tidak boleh orang itu menjalankan fungsi sebagai pribadi gitu. Karena meletakkan harapan pada pribadi itu sangat rentan. Ya, benar Cip. Pada ini kan kita bicara tentang Anies tadi, pembukanya kan Anies dan koalisinya. Pada bagian itu tentu saja itulah diskusi kita selama ini. Kita berharap pikiran genuine, terukur, apalagi isunya perubahan dari seorang Anies itu mencoba juga untuk ada keberanian untuk melembagakan diri dalam sebuah komunitas yang bukan seharusnya, komunitas yang tepat untuk itu, karena dia kan berpikirnya bagaimana mendapatkan peran-peran politik. Tapi belum malah ini sekaligus saya ingin mengkonfirmasi ini, malah saya dengar ada lagi isu kembali ke DKI Jakarta, itu gimana dong kalau kayak gitu? Saya juga dengar sayup-sayup ya, tapi saya tidak pernah diajak bicara. Pandangan saya pribadi sih
tidak sebaiknya beliau mempertimbangkan itu. Karena apa? Kan begitu saya misalnya calon gubernur Jawa Tengah, saya sudah menafsirkan dirinya sebagai orang yang berpikir untuk Jawa Tengah kan. Terus tahun depannya ada pemilihan Bupati Brebes. Walaupun saya akan menang, saya nggak akan ikut itu. Karena itu saya meninggalkan janji saya pada publik bahwa saya mau berpikir untuk Jawa Tengah. Nah, Anies Baswedan menurut saya sudah berjanji berpikir untuk Indonesia gitu. Dan dia harus meneruskan itu, bahwa dia menang kalah itu kan namanya konsekuensi dari pertandingan. Jadi saya termasuk yang tidak menyarankan kalau ditanya, dan jangan sampai dikesankan pemilih ini untuk nyari pekerjaan gitu. Kalau yang tinggi nggak dapat, nanti cari yang lebih rendah, jangan gitu. Dan menurut saya nama Anies itu terlalu baik untuk sampai pada pikiran-pikiran. Jadi barangkali orang sekitarnya itu berpikir kalau nggak ini bikin aja Mas, itu menurut saya itu sesuatu yang patut ditimbang masa-masa, karena sekali lagi seorang capres siapapun dia sudah menempatkan dirinya sebagai orang yang berjanji memikirkan republik gitu, bukan memikirkan daerah. Kalau kemudian gara-gara tidak terpilih di republik bergeser ke daerah, itu menurut saya bukan move yang baik. Rio, you pernah jadi ketua umum bro, pernah jadi sekjen. Di ujung diskusi kita ini saya ingin kita menitipkan sekali lagi untuk keribuan kalinya kepada partai politik itu ada kesadaran untuk mengatakan ini ada banyak problem loh. Salah satunya korbannya kan lo, makanya gue nggak ikut kemarin pemilu legislatif itu kan. Ini ada banyak problem yang berbahaya sekali. Sejujurnya tak ada lagi yang bisa saya yakini di dalam proses berpolitik kita. So apa catatanmu yang kemudian bisa kemudian kita dapatkan dan kemudian kita share ke teman-teman, wahai para elit partai politik, ini sudah sangat berlebihan, too much. Gini, kita jangan underestimate terhadap partai politik ini. Partai politik ini tahu ini penyakit itu. Tapi dia tahu bahwa ini nggak benar. Cuman bagaimana cara memperbaikinya? Dan mereka juga nggak tahu. Kalau mereka kemudian memperbaikinya sendirian, mereka akan digilas oleh permainan ini. Jadi siapa yang harus memulai? Jadi kalau misalnya 1-2 partai ini nggak benar ini sistem gini, iya terus lu memperbaikinya gimana? Kan gitu nih. Undang-undang sedemikian baiknya. Ada Bawaslu. Bawaslu itu original pemilu Indonesia. Di luar negeri itu nggak ada yang namanya Bawaslu kayak kita ini sampai ke Panwascam sampai nggak ada. Orang percaya aja pemilunya benar gitu. Kita diawasi pemilunya depan kita, dia ngeliat orang bagi ya diam aja. Lah terus yang mana salahnya nih? Salah aturannya kah? Salah orangnya kah? Salah partai kah? Nggak bisa. Jadi menurut saya ini sesuatu yang kita tidak bisa keluar dari kegelapan ini. Kemudian kita akhirnya pasar dan ikut dalam permainan ini. Satu hal dalam pemilu 2024 ini, pemilu 2024 ini satu sisi berhasil dilaksanakan dengan baik, nggak ada keributan, kemudian keributan dalam tanda petik ya, kemudian nggak ada pilpres yang nggak ada cebong, nggak ada lawan cebong, kampret ya, isu agama juga nggak dominan dan sebagainya. Dari sisi itu berhasil, tapi dia hancur dari sisi lain. Hancurnya apa? Ya tadi dijelaskan oleh Bang Es tadi ya. Kemudian money politik luar biasa dan aparat segala macam. Semuanya. Dan hari inilah pemilu yang tidak melahirkan sebuah gagasan. Ya. Apa hasil pemilu ini? Sebuah gagasan Indonesia akan nggak tahu kita. Ya kita tahu makan siang gratis, ya, gemoy. Hanya itu. Kemudian apa lagi selain kita ingat dari itu? Nggak ada yang kita ingat. Coba di benak publik nih hari ini. Indonesia ini akan begini ke depan, nggak ada. Kita aja ditanya, memang ini kira-kira pasti pemilu ini Indonesia akan jadi lebih baik nggak? Nggak, bingung juga kita. Akan jadi apa Indonesia ke depan? Nggak bisa, karena tidak tergambar dalam proses kampanye dan proses adu gagasan di dalam dalam perdebatan dan sebagainya. Jadi menurut saya sih pemilu ini gagal dari sisi itu ya. Jadi tidak ada politik adu gagasan. Nah kemudian contoh tadi karena ngomong soal DPD. Nah sekarang yang ikut DPD aja misalnya modal KTP 2000 masuk. Kemudian mereka peserta pemilu nih orang per orang. Coba tanya dulu, ini kamu peserta pemilu, apa di benakmu tentang konsep ber-DPD dan bernegara ini? Nggak ada. Ya tapi karena uang banyak ya, karena istri gubernur,
anak gubernur, kemudian pengusaha, anaknya pengusaha, maka itu yang terpilih. Nah, hari ini dengan proses yang begitu kita harapkan Indonesia ini akan menjadi sesuatu yang bingkai politik masa depan yang bisa, saya agak ragu. Kunci itu ada di Presiden Prabowo tadi. Kalau satu-satunya harapan kita ini juga tidak bisa keluar dari kegelapan ini, ya sudah kita nikmati. Daripada kita terang sendiri mati, kita masuk juga dalam kegelapan ini, kan gitu sekalian. kan gitu akhirnya. Atau dari mana kita perbaiki? Dari DPR. Ya sama aja. Gitu. Chief, ini tentu saja sebagai politisi perdebatan seperti ini sudah puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali kami perdebatkan dan kita dengarkan. Juga mungkin dengan Chief SS. Ini yang saya khawatirkan. Kita sadar problemnya, tapi bahkan mungkin kita tahu juga cara menyelesaikannya, tapi bagaimana melakukannya. Karena itu tadi kata Rio benar sekali. Emang mau mati sendiri, melakukannya sendiri. Contoh misalnya, saya sebagai ketua umum partai X misalnya yang lolos ke DPR, masuk ke DPR mengatakan kita akan rombak semua situasi ini. Sementara misalnya kursi saya cuman 15, maka itu akan kalau tidak mati sendiri itu kelihatan goblok sendiri, Chief. Dari sudut pandang Anda yang banyak meneliti seperti ini, apa catatan yang bisa Anda berikan kepada kita sebagai penutup dari diskusi kita? Saya share keprihatinan tadi, itu kan sebenarnya satir yang kita hadapi kan. Dan memang kalau dilihat itu salah satu problem besarnya adalah menentukan pemenang hanya dengan angka. Misalnya presiden itu 50% plus 1. Jadi barang siapa bisa memilih 50% plus 1, nggak peduli dia itu bentuknya seperti apa, bisanya apa, itu dia akan jalan gitu. Atau dengan cara apapun seperti tadi disebutkan. Di samping mekanisme angka juga rupanya kalau kita lihat ada 20 persyaratan jadi capres cawapres. Ini pimpinan paling tinggi nih. Itu nomor 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2-nya itu sampai nomor 20. Sangat administratif tuh. Berktp Indonesia, punya NPWP, pasangannya orang Indonesia, tidak sedang pilot, melaporkan kekayaan pada dan sebagainya. Itu sangat, ijazahnya pun hanya tamat SMA atau madrasah aliyah atau SMK. Padahal kita ini sudah melahirkan ribuan profesor doktor yang tentu saja secara wawasan harus lebih baik. Jadi nomor 1 adalah penentuannya pakai angka, nomor 2 pada tingkat tertinggi sekalipun saringannya begitu longgar gitu. Jadi dan memang kenyataannya kita ini siklusnya selalu begini. Masuk ke kekuasaan, kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan dikoreksi oleh unsur luar. Jadi kelihatannya tadi juga memang kalau kita mengharapkan yang di dalam itu mereka masuk dalam kategori gridlock, termacet di dalam lingkaran sendiri. Jadi tetap saja harus ada suara-suara dari luar. Maka itu kita berharap nih suara-suara para guru besar meskipun oleh para politisi sebagian direcehkan, tapi menurut saya itu suara baik dan kita harus dorong terus. Nah, ke depan bagaimana? Tidak ada perubahan yang tidak dipelopori oleh kepemimpinan gitu. Apakah itu kepemimpinan gerakan di luar atau di dalam? Saya percaya itu. Jadi itu yang akan secara natural menurut saya akan tumbuh, dan ini kan ajaib nih orang-orang seperti beliau ini dan banyak lagi yang pandai bicara politik, tahu betul mana berpolitik, tapi kalah di mana-mana gitu. Saya juga kalah. Di Jateng ya, di dapil saya yang saya mendapatkan 2 juta ketika saya masuk pileg 100.000 pun nggak dapat gitu. Jadi ini sebenarnya gejala apa? Jadi menurut saya harus ada koreksi dan tidak boleh orang-orang kayak kita ini terus diam, harus terus bersuara. Dan insya Allah bila waktunya tiba, ketika kesiapan bertemu momentum, ya akan adalah perubahan itu. Tapi memang harus ada yang rajin merajut, dan menurut saya Akbar Faisal Ansensor ini salah satu perajutnya, dan juga politik taktis itu. Mudah-mudahan ya. Bapak-bapak, terima kasih ya. Itulah warna kami di sini. Saya tidak biarkan orang berantem di sini. Tapi mungkin sebelum kita akhiri, saya juga mau nanya satu pertanyaan. Oh iya, saya lupa bahwa kita sedang collab ya. Bang Akbar nih. Bang, silakan. Jadi kalau kita lihat nih, pemilu sudah usai ya. MK nggak lama lagi akan memutuskan bahwa semua proses selesai.
tentu apapun hasil dari pemilu ini kita pasti punya harapan ya terhadap negeri ini. Betul. Kira-kira Bang SS setelah kita bicara cukup panjang lebar dan terlibat dalam proses pilpres hari demi hari, itu harapannya terhadap demokrasi Indonesia ke depan ini seperti apa nih Iya. Bang? Yang pertama seperti saya ulang-ulang terus itu pertandingan politik. Yang menang diberi kesempatan pemerintah, yang kalah sebaiknya menjadi penyeimbang. Ya. Supaya yang menang tidak sewenang-wenang. Itu harapan kita. Ya, kita nggak tahu, masih punya waktu, dan saya juga masih berprasangka baik bahwa Pak Surya Nasdem belum memutuskan apa-apa. Karena pengalaman 10 tahun, terutama 5 tahun terakhir, begitu yang kalah ikut bergabung, maka terjadilah pemerintah tanpa kontrol. Itu satu. Yang kedua gini, kalau nanti Tuhan mentakdirkan yang dilantik Pak Prabowo, saya berharap pidato-pidato beliau soal merangkul anak bangsa, mencari yang terbaik, itu dilakukan. Di dalam kader partai koalisi pasti banyak orang-orang baik itu. Jadi pada waktu nyusun kabinet, mudah-mudahan isinya orang-orang yang pertama punya integritas, punya betul-betul berkhidmat pada Republik gitu ya. Tentu saja mereka mewakili partai-partai koalisi yang bergabung atau profesional yang berafiliasi dengan partai koalisi, tapi orang-orang itu masa dari 280 juta nggak ketemu 50 orang terbaik. Ketemu itu. Nah kalau 50 orang menteri terbaik itu dilantik, saya sebut 50 karena 34 plus yang setara dengan menteri kurang lebih segitulah. Maka eselon satunya akan dicari yang terbaik. Begitu eselon 1 terbaik 500 orang katakanlah, masing-masing 10, maka akan mencari direktur eselon 2 juga yang terbaik. Kalau struktur pemerintahan pusat itu isinya orang-orang baik, katakanlah 60-70%, menurut saya pemerintah daerah juga akan mikir untuk main-main. Jadi kembali peran leader, peran presiden, saya menyebutnya peran PSK, pimpinan sidang kabinet, itu sangat penting dan meyakinkan bahwa isi ruang sidang kabinet itu orang-orang yang tadi punya dedikasi, punya loyalitas, punya betul-betul kompetensi menjadi pemimpin Republik ini. Rio, yang lainnya mungkin ikutan aja. Pertanyaanmu jadi menarik, berkembang lagi. Kita tambah waktu nih kayak gini. Tapi Chief, yang Anda katakan itu sungguh-sungguh saya setuju. Sebab hari ini saya terjebak pada kekhawatiran bahwa perilaku kekuasaan yang akan datang ini itu akan sama dengan perilaku kekuasaan yang lalu, di mana kemudian yang tampak itu secara figur, yang tampak itu adalah capital yang berbicara di situ, modal. Coba lihat berapa banyak sih misalnya orang di kabinetnya Pak Jokowi yang memahami tentang ideologi tentang masa depan. Ya tentang kan? keadilan dan keadilan, kesejahteraan. Saya tidak sedang memuji Anda, Chief. Kita sudah lama berteman. Ketika Anda berada menjadi Menteri ESDM dan kemudian Anda melakukan banyak hal, bahkan kita terlibat pada sebuah kasus besar bernama Papa Minta Saham. Seorang Sudirman Said sebagai menterinya Pak Jokowi memunculkan diri sebagai figur yang memiliki ideologi, yang memahami keadilan, yang memahami tentang jeritan rakyat, keseimbangan keadilan wilayah dan segala macam. Nah, tetapi kan kemudian itu yang betul-betul kabur kita lihat dari kekuasaan Pak Jokowi. Kita berharap dari pembicaraan tadi ini kemudian Pak Prabowo itu melihat bahwa oh ya, tampaknya ini juga salah satu problem. Saya kembali bertanya kepada Rio, sebab kamu menambah waktu ini. Ini kolaborasi betulan. Itu bisa gak kita harapkan seperti itu nanti pada pemerintahan Pak Prabowo? Oh iya, gini. Kalau mau lihat pemerintahan ini, pemerintahan yang punya harapan, baik orang yang memilih Pak Prabowo dan tidak memilih Pak Prabowo, itu kan kalau berharapkan semua pasti yang terbaik lah ya. Nah, harapan kita bahwa kunci dari Pak Prabowo itu adalah postur kabinetnya. Kemudian orang yang menempati posisi itu. Nah, harapan kita bahwa yang masuk di situ itu memang orang yang punya roh ya, punya concern itu memang bicara tentang kenegaraan. Jangan kemudian mohon maaf nih, misalnya dia nggak pernah bersinggungan sama sekali tentang apa sih yang dipinginkan oleh negara ini. Dia cuma bicara untung rugi kemudian jadi menteri misalnya.
Iya. Maka di dalam otaknya itu ya sudah bagaimana caranya membenahi untung rugi ini. Walaupun memang ada istilah kalau Anda bicara politik Anda bicara menang kalah. Kalau Anda pedagang ya untung rugi. Kalau Anda orang agama ya halal dan haram. Betul. Ya tapi paling tidak nih dia masuk kabinet itu ada roh kerakyatannya itu. Jadi dia tahu bahwa setiap kebijakan ini bukan kebijakan barang mati, tapi kebijakan yang turun ke bawah yang ini yang terkena adalah kebijakannya adalah rakyat banyak gitu. Ada sektor faktor keadilan di situ. Nah Pak Prabowo kita harapkan mencari orang itu yang sejalan dengan dia. Jadi jangan menempatkan menteri karena disodorkan oleh partai politik, kemudian nggak punya roh itu, kemudian bukannya punya ideologi yang sama dengan Pak Prabowo dengan Gerindranya bicara tentang Indonesia Raya dan sebagainya, tapi dia bergerak dan main sendiri demi kepentingan kroninya, kepentingan keuntungan usahanya dan sebagainya. Menurut saya kalau itu terjadi, itu nggak ada harapan kita. Tampaknya memang kita harus bikin episode kedua menyangkut poin yang terakhir tadi ini. Siap. Sebab itu kekhawatiran kita. Ya, bagaimana kemudian yang muncul di hadapan para calon pemimpin ini adalah para pemimpin-pemimpin perusahaan yang tadi kita bicarakan tadi itu. Siapa tuh dikit? Yang perlu Pak Prabowo bikin itu the dream team. The dream team, iya. Tapi dream teamnya itu adalah yang kita bahas tadi kan gitu. Jangan sampai dia tidak takut Tuhan, dia cuma takut rugi doang kan gitu ya. Kira-kira itu. Sekali lagi Bapak-bapak sekalian, teman-teman, tampaknya kita bikin episode keduanya ya. Sebab masih ada waktu untuk mengirimkan pesan kepada siapapun nantinya. Hari ini kita bicara tentang Pak Prabowo, sebab itulah yang diumumkan oleh KPU. Tanpa mengecilkan upaya dari teman-teman dari 01 dan 03. Ya, tentu saja. Anda sebagai pejabat tertinggi kedua di situ. Pemirsa, tadi saya sudah mau tutup, tapi ditambah dengan sebuah topik yang tampaknya menjadi pemicu bahwa kita akan membicarakan lagi ini karena sangat penting. Masih ada sekitar 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan untuk itu. Semoga saja acara ini ditonton oleh mereka-mereka yang akan mengambil kekuasaan pada saatnya. Ini yang mau tutup gua atau Lur ya? Oh, oke. Karena ini kolab nih. Saya seorang tuan rumah yang baik pemirsa. Demikian pemirsa percakapan kami. Acara Akbar Faisal Unsensor itu adalah percakapan anak bangsa. Dan tamu-tamu saya adalah orang-orang yang saya hormati dengan seluruh pencapaian mereka. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.